Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Sebelumnya mari saya mengajak kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji dan segala kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua, urapi hamba-Mu, sehingga firman ini memberkati, menguatkan kami semua, menuntun kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuh ucapan syukur kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Kita akan melihat firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 17, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan berbicara tentang sungai kerit dan janda di Sarfat, ya. Puji Tuhan, bagian yang pertama kita berbicara tentang sungai kerit. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 saya akan bacakan sampai ayatnya yang ke-7. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ayatnya yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah, kekasih-kekasih hati Tuhan, saudara, kita melihat di sini kisah daripada seorang nabi yang bernama Elia. Dia diperhadapkan dengan kekeringan selama 3 tahun 6 bulan di daerah Israel dan sekitarnya. Dan dikatakan di sana, dia katakan kepada Raja Ahab bahwa demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi Elia dia punya kuasa. Dia punya kuasa untuk menurunkan hujan. Dia punya kuasa juga untuk menahan hujan. Dan kuasa itu sudah pasti dari Tuhan, ya. Jadi kekasih hati Tuhan, jangankan hujan, embun pun tidak pernah ada. Tanda-tanda untuk hujan tidak pernah ada. 3 tahun 6 bulan bukan waktu yang singkat, saudara. Kita kadang-kala baru hujan tidak turun beberapa bulan saja, kita sudah mulai panik, sudah mulai kekeringan di mana-mana karena tidak ada air hujan. Dan saudara pasti tahu dampak dari tidak turun hujan, akan ada kekeringan di mana-mana, tanaman akan mati di mana-mana, wabah penyakit akan terjadi di mana-mana, dan komplikasi berbagai-bagai persoalan bisa saja terjadi ketika kekeringan itu terjadi. Nah, kekasih hati Tuhan, dan Tuhan beritakan kepada Nabi Elia. Bagian yang pertama, dia pergi ke sungai Kerit, ya. Jadi letak sungai Kerit itu di sebelah timur sungai Yordan, tepatnya di sebuah tempat yang bernama Tisbe Gilead, ya. Tisbe Gilead, di mana sungai itu berada, dan kemungkinan besar karena dia berada di dekat sungai Yordan, dekat danau Galilea, dan mungkin juga satu jalur dengan air turun dari Bukit Hermon, maka mungkin daerah ini dia ketika masa kekeringan itu terjadi, dia masih bisa bertahan, ya. Tapi berapa lama kita tidak tahu. Nah, ketika Tuhan merintahkan untuk Elia pergi ke sungai Kerit, saudara, di situ dia diberi makan oleh burung-burung yang ada di udara. Jadi pada pagi hari, siang hari, hingga sampai sore hari, 3 kali sehari burung-burung gagak memberikan dia makanan, roti dan daging, dan dari air sungai Kerit dia minum. Jadi saudaraku, hidupnya dijamin oleh Tuhan selama masa kekeringan, masa yang sulit. Saya mau katakan bagi saudara begini, bahwa Elia ini seorang nabi. Nabi itu tidak punya pengembalaan, ya. Nabi tidak punya pengembalaan. Dia bukan seorang gembala, dia seorang nabi yang nabi itu panggilan Tuhan. Dia mengembara kemana-mana, dia pergi melayani kemana Tuhan suruh dia pergi. Jadi dia tidak punya pengembalaan seperti kita. Siapa sih yang memberikan dia makan? Siapa yang memberikan dia minum? Saudara bayangkan, jumlah penduduk Israel waktu itu cukup lumayan banyak, ya. Kalau sekarang sekitar 7 jutaan lebih, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Di zaman itu, ya, saya tidak bisa perkiraan berapa banyak, tetapi yang pasti
Banyak orang Yahudi di sana, banyak orang Israel di sana. Dan kalau kita baca firman Tuhan bahwa di zaman Elia itu, dia diutus. Zaman itu ada banyak janda-janda di Israel, ya, banyak manusia yang ada di Israel. Tapi kenapa kok sampai dia harus pergi ke Sungai Kerit? Ya, itu berarti Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada Elia dan menunjukkan kuasanya kepada saya dan saudara bahwa Tuhan itu punya cara untuk menolong saya dan saudara, ya, dalam keadaan tidak berada, dalam keadaan krisis, dalam keadaan kesulitan yang bagaimanapun. Manusia boleh kehilangan cara, tapi Tuhan tidak pernah kehilangan cara. Manusia bisa kehilangan ide, kehilangan akal, sudah tidak sanggup lagi mau berbuat apa, panik dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong saya dan saudara. Dia punya segala cara, ya. Saudara, pada bagian pertama berbicara Sungai Kerit. Ketika Sungai Kerit itu kering, ini masalah yang kedua, ya. Jadi di Israel sudah terjadi kekeringan, tidak ada yang bisa menolong dia, ya. Orang Yahudi, orang Israel, satu suku, satu agama, itu tidak bisa menolong dia, ya. Dia harus disuruh oleh Tuhan pergi ke tepi Sungai Yordan. Jadi Yordan dan Israel tidak begitu jauh, karena Israel dan Yordan masih perbatasan, saudara. Jadi masih bisa secara garis besar perjalanan antara Israel, Yerusalem ke Yordania atau Sungai Kerit, tapi di daerah Yordan Timur itu tidak terlalu jauh. Masih tingkatnya masih wajar-wajar saja bagi saya, saudara. Persoalannya adalah begini, bahwa kenapa harus dia pergi ke Sungai Kerit? Apakah tidak ada bangsa Israel yang bisa menolong dia? Sekali lagi saya mengatakan bagi saudara, Tuhan punya cara. Prosesnya Tuhan, supaya Tuhan tunjukkan bagi saya dan saudara bahwa kalaupun manusia sudah tidak bisa menolong kita lagi, siapapun mungkin satu saat tidak bisa menolong kita lagi. Jangankan dari orang yang bukan seagama saudara, dari hewan pun Tuhan bisa pakai untuk menolong saya dan saudara. Pagi, siang, dan malam, nggak tahu itu burung dia membawa makanan dari mana. Dia ambil siapapun yang makanan, daging dan roti, tetapi itulah cara Tuhan. Cara Tuhan untuk menolong sehingga hewan pun bisa dipakai untuk menolong saya dan saudara. Bagian pertama, saudara tidak usah perlu khawatir. Ketika saudara mengalami krisis, kekeringan, ingat masih ada Tuhan. Dan Tuhan sanggup, Dia punya segala cara. Kau boleh kehilangan cara, tetapi Tuhan punya segala cara untuk menolong saya dan saudaraku yang berkati Tuhan. Pada bagian yang kedua, masalah yang kedua terjadi ketika itu Sungai Kerit menjadi kering. Ini persoalan yang berikut. Nah, saudaraku, dan ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 berkata begini, ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dan kalau saudara melihat di peta Palestina pada zaman Yesus, ya, di Alkitab saudara, peta Palestina zaman Yesus sebelah kiri di atas itu ada Tirus dan Sidon, dan di tengah-tengahnya ada Sarfat, ya, daerah di perbatasan dekat dengan Gunung Hermon dan di daerah Libanon yang sekarang ini saudara, sekarang ini namanya bukan Sarfat lagi, tapi namanya adalah Beirut, saudara. Ini perjalanan dari Tisbe atau dari timur Yordan untuk sampai ke Sarfat itu memakan waktu menurut Google Maps, saudara. Kalau saudara lihat Google Maps sekarang itu sekitar 562 km, ya, dengan berkendaraan sekitar 7 jam sampai 8 jam. Jika saudara berjalan kaki bisa 1 minggu, waktu normal. Jadi waktu normal maksud saya adalah jika kita lihat dalam situasi yang sekarang diukur oleh Google Maps, yang jalannya, infrastrukturnya sudah tertata dengan baik sehingga perhubungan itu semua bisa lancar. Di zaman Elia bisa juga 2 minggu, saudara, karena dia diperhadapkan dengan gurun, pasir, batu, debu, binatang, dan banyak sekali halangan, sehingga mungkin bisa memakan waktu yang lama. Anehnya begini, menurut saya anehnya begini, bahwa kenapa kok Tuhan harus suruh dia pergi jauh-jauh? Perjalanan berminggu-minggu baru sampai ke daerah Sarfat. Dari timur Sungai Yordan, daerah Tisbe, dia harus jalan kaki melalui gunung, lembah, batu, dalam kondisi itu kelaparan, dalam kondisi krisis, ya, karena di Sungai Kerit yang memberikan dia makan burung di udara. Nah, dalam perjalanan berhari-hari, kira-kira siapa yang kasih dia makan? Kira-kira siapa yang menanggung perjalanan hidupnya? Tetapi saudaraku, itulah cara Tuhan. Apakah Elia melawan? Apakah Elia bilang begini? Yang benar aja Tuhan, ya.
Di sungai kering sudah kering, sekarang saya disuruh lagi berjalan kaki begini lama. Dia tidak mengeluh, dia taat, dia lakukan perintah Tuhan. Dan dia harus pergi ke Sarfat dalam perjalanan yang begitu jauh. Dia sampai di Sarfat, wanita itu dia lagi mengumpulkan kayu untuk kemudian dia akan memberikan makan anaknya. Hanya segenggam tepung yang ada, dia mengumpulkan kayu dan dia membuat sebuah kue yang kecil, ya, dan dia bersama anaknya makan, dan setelah itu mereka mati. Tetapi saudara, ini anehnya, sudah berjalan jauh dalam kondisi kelaparan, Tuhan suruh dia pergi ke janda di Sarfat. Bukan orang kaya, bukan orang berduit, saudara. Sudah janda, miskin lagi, saudara. Itulah cara Tuhan. Ya, kalau Tuhan suruh kita pergi ke pengusaha hebat, ke orang-orang tertentu yang secara ekonominya mapan, itu biasa, saudara. Tetapi ini Tuhan suruh sudah berjalan kaki berminggu-minggu ke janda di Sarfat, orang miskin, orang susah, bukan satu suku, bukan satu agama, tetapi Tuhan, itulah Tuhan dengan segala macam caranya untuk menolong saya dan saudara. Dan akhirnya saudaraku yang diberkati Tuhan, kenapa Tuhan suruh dia pergi ke janda di Sarfat? Bukankah di Israel di zaman itu masih ada banyak janda-janda di sana? Tetapi Tuhan suruh dia pergi ke sana karena Tuhan tahu hati janda di Sarfat itu seperti apa. Tuhan tahu, jangankan Elia, Yesus aja di Israel tidak dihargai, tidak dihormati. Seorang nabi itu tidak akan dihargai di tempatnya sendiri. Mungkin orang lain akan lebih menghargai kita. Orang yang tidak satu agama, orang yang tidak satu suku lebih menghargai kita. Tetapi saya mengatakan bagi orang percaya, mari belajarlah taat firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi yang terdahulu, menjadi yang terkemudian, saudara. Dan akhirnya saya mau katakan bagi saudara bahwa sekali lagi Tuhan punya cara untuk menolong kita. Sungai Kerit boleh kering, burung-burung di udara sudah tidak bisa menolong lagi. Maka Eli harus pergi ke janda di Sarfat dalam kondisi perjalanan yang jauh, dalam keadaan krisis, saudara. Tetapi dia sampai di Sarfat, janda di Sarfat memberikan dia makan hanya dengan tepung segenggam. Tetapi lewat pemberian janda di Sarfat itu, saudara tahu, dia diberkati Tuhan berkelimpahan. Tuhan tahu hati janda di Sarfat, sehingga walaupun begitu perjalanan jauh, Tuhan suruh Elia pergi ke janda di Sarfat, karena cuma dia yang bisa memberi engkau makan. Akhirnya saya mau katakan bagi saudara di akhir khotbah saya bahwa kalau hari-hari ini saya dan saudara mengalami kekeringan, kita mengalami persoalan yang cukup krisis hari-hari ini, dalam keadaan bisnis kita menurun, dalam keadaan pekerjaan kita mulai berkurang, ya banyak di PHK, banyak dirumahkan dan lain-lain sebagainya, dan mungkin kita mengalami kekeringan secara ekonomi, mungkin juga kekeringan secara iman. Saya mau katakan bagi saudara, ada Yesus yang sangat peduli dengan kita, ada Yesus yang mengetahui ungkapan-ungkapan hati yang mungkin tidak bisa diceritakan dengan mulut kita, tapi mari kita ceritakan dengan tetesan air mata kita kepada Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Burung di udara bisa menolong kita. Janda di Sarfat, orang yang bukan satu agama, bukan satu suku bisa menolong kita. Itu berarti Tuhan punya segala cara untuk menolong saya dan saudara. Hai anak-anak Tuhan, tetap beriman, tetap berharap pada Tuhan. Dalam keadaan seperti inilah, keadaan krisis hari-hari ini, di mana wabah penyakit yang menular, yang sudah merajalela seluruh dunia ini, saudara, dengan wabah penyakit COVID-19, mungkin saudara mengalami krisis, mengalami penurunan ekonomi dalam usaha dan pekerjaan saudara. Tapi saya mau katakan bagi saudara, jangan khawatir. Di saat seperti inilah kita harus membuktikan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Di saat seperti inilah saya dan saudara diuji untuk beriman, untuk praktekkan firman Allah. Bukan sekedar kita baca, bukan sekedar kita dengar, tapi kita harus membuktikan bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dalam situasi baik-baik saja, mungkin kita bisa berkhotbah, mungkin kita bisa bersaksi, bisa mengatakan apa saja, tapi dalam keadaan krisis, di situ kita dituntut untuk membuktikan bahwa betapa firman Allah itu ya dan amin. Bagi rekan-rekan hamba Tuhan yang mungkin saudara mengalami krisis ekonomi hari-hari ini, jangan takut. Elia tidak punya pengembalaan, dia dipelihara oleh Tuhan. Dia taat, suruh ke sungai Kerit dia pergi, suruh pergi ke Sarfat yang berjalan berminggu-minggu, dia pergi. Dan akhirnya janda di Sarfat diberkati, dia juga diberkati. Dan saya percaya, ketika saya dan saudara mau taat kepada firman Tuhan, lakukan saja bagian saya dan saudara, bagian Tuhan, Tuhan akan lakukan. Sekrisis apapun hidup kita, janji Tuhan tetap menyertai orang-orang yang percaya. Tuhan memberkati kita semua. Perlindungan kami, kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan.